Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sumirul Bakar. Di video kali ini saya akan menjawab pertanyaan tentang materi SIM atau Sistem Informasi Manajemen. Nah, kita lanjut saja di pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama, apa yang dimaksud dengan sistem informasi dan teknologi informasi? Tolong berikan salah satu contoh dari sistem informasi dan teknologi informasi. Sistem informasi adalah kombinasi dari teknologi informasi dan aktivitas orang yang menggunakan teknologi itu untuk mendukung operasi dan manajemen. Dalam arti yang sangat luas, istilah sistem informasi yang sering digunakan merujuk kepada interaksi antara orang, proses algoritmik, data, dan teknologi. Dalam pengertian ini, istilah ini digunakan untuk merujuk tidak hanya pada penggunaan organisasi, teknologi informasi dan komunikasi atau TIK, tetapi juga untuk cara di mana orang berinteraksi dengan teknologi ini dalam mendukung proses bisnis. Contoh sistem informasi yaitu dalam sistem informasi terdapat beberapa contoh. Jadi saya mengambil contoh yang paling dekat, yaitu di kehidupan sehari-hari. Jadi setelah mengetahui pengertian dari sistem informasi, hal selanjutnya yang akan dibahas adalah contoh sistem informasi sadar atau tidak bahwa sangat banyak penerapan contoh sistem informasi dalam kehidupan sehari-hari. Contoh tersebut diantaranya diterapkan dalam bidang pendidikan, pekerjaan, dan lain-lain diantaranya. Yang pertama, e-learning. Ini adalah contoh pertama dari sistem informasi, yaitu dalam bidang pendidikan. E-learning atau electronic learning merupakan sistem informasi yang diterapkan dalam sekolahan. Penerapan data yang diproses dan disebarkan melalui teknologi. Banyak sekali manfaat dari hadirnya sistem informasi di bidang pendidikan ini. Di antaranya kemudahan yang ditawarkan tidak hanya berupa penghematan waktu, tetapi juga penghematan kertas. Karenanya contoh dari sistem informasi ini sangat berguna dan banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, e-commerce. Contoh penerapan sistem informasi selanjutnya adalah e-commerce atau perdagangan online. Ini mungkin salah satu contoh yang paling banyak dirasakan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Banyak sekali layanan e-commerce yang tersebar di masyarakat Indonesia pada masa sekarang. Perdagangan online ini cara kerjanya juga mempermudah proses perdagangan yang ada. Metode kerjanya pun mudah di mana seseorang hanya perlu memasukkan pencarian barang yang diinginkan lalu pilih beli. Nanti komponen sistem informasi berupa output akan muncul, yakni barang yang dibeli tadi. B. Teknologi informasi. Teknologi informasi adalah berbagai fasilitas yang terdiri dari hardware dan software untuk mendukung dan meningkatkan kualitas informasi bagi masyarakat dengan cepat dan berkualitas. Teknologi informasi tidak hanya penting sebagai alat komunikasi via elektronik saja, melainkan merupakan perangkat penting yang seharusnya dimiliki dalam bisnis sebagai sarana untuk berkoordinasi dan pengarsipan dokumen-dokumen penting. Contoh teknologi informasi yaitu bisa kita temui di sekitar. Misalnya yang pertama, televisi. Televisi adalah peralatan elektronik yang digunakan untuk menyampaikan informasi dalam bentuk gambar bergerak atau video dan suara serta dapat melihat dari jarak jauh. Televisi adalah karya massal yang dikembangkan dari tahun ke tahun. Dalam perkembangannya terdapat banyak pihak yang terlibat, antara lain penemu maupun inovator badan usaha. Televisi juga bisa menjadi sarana hiburan. Yang kedua, laptop atau notebook. Laptop atau notebook adalah peralatan yang fungsinya sama dengan komputer, tetapi bentuknya lebih praktis karena dapat dilipat dan dibawa-bawa, serta menggunakan bantuan baterai charger sehingga dapat digunakan tanpa menggunakan listrik. Yang kedua, apa perbedaan antara data, informasi, dan informatika?
Pertama, data cenderung ke penjelasan singkat atau suatu gagasan yang belum menjelaskan peristiwa atau hasil kegiatan, sehingga data tidak dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. Yang kedua, informasi adalah hasil pengolahan dari data yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. Yang ketiga, sedangkan informatika adalah segala hal yang mencakup struktur, sifat, dan juga hubungan dari beberapa sistem yang dipakai dalam pengumpulan data, memproses dan menyimpan output pemrosesan data, serta menampilkan di dalam bentuk informasi. Yang ketiga, menurut pendapat saya, apa hubungan antara sistem dan informasi? Menurut saya, sistem dan informasi adalah dua hal yang saling berkaitan, namun masing-masing diantaranya sangat berbeda, baik menurut pengertian maupun penjelasan lain. Jadi, sistem adalah suatu kumpulan kesatuan dan perangkat hubungan satu sama lain, atau sekumpulan unsur atau elemen yang saling berkaitan dalam melakukan suatu aktivitas demi mencapai tujuan. Sedangkan informasi adalah sebuah data yang diproses untuk memiliki arti dan dapat berupa fakta, sehingga menjadi suatu nilai yang berguna. Jadi, keduanya sama-sama memiliki tujuan yang sama. Bagaimana menjelaskan hubungan antara input, proses, dan output dalam sistem informasi serta pada teknologi informasi? Input dalam sistem informasi dan teknologi informasi adalah segala sesuatu yang masuk ke dalam sistem dan selanjutnya menjadi bahan yang diproses. Masukan dapat berupa hal-hal yang berwujud maupun yang tidak tampak. Contoh masukan yang berwujud adalah bahan mentah, sedangkan contoh yang tidak berwujud adalah informasi, misalnya permintaan jasa pelanggan. Proses dalam sistem informasi dan teknologi informasi. Proses merupakan bagian yang melakukan perubahan atau transformasi dari masukan menjadi keluaran yang berguna dan lebih bernilai, misalnya berupa informasi dan produk, tetapi juga bisa berupa hal-hal yang tidak berguna. Output dalam sistem informasi dan teknologi informasi adalah hasil dari pemrosesan pada sistem informasi. Keluaran bisa berupa suatu informasi, saran, cetakan laporan, dan sebagainya. Yang kelima, pada sistem informasi, sebutkan tipe-tipe sistem informasi yang terdapat klasifikasi SI secara vertikal. Yang pertama, sistem pemrosesan transaksi. Yang kedua, sistem pengetahuan dalam pekerjaan. Yang ketiga, sistem otomasi perkantoran. Yang keempat, sistem informasi manajemen. Yang kelima, sistem penunjang keputusan. Yang keenam, sistem penunjang eksekutif. Baik, itu saja jawaban dan presentasi dari saya. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.